Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang basis bilangan. Siapa di antara kalian yang pernah mendengar istilah ini sebelumnya? Saya Bu, saya pernah dengar kalau basis bilangan itu ada hubungannya dengan angka-angka yang kita pakai sehari-hari. Misalnya, kita menggunakan angka 10. Benar sekali Bayu, basis bilangan adalah sistem yang kita gunakan untuk mewakili angka. Sistem yang kita gunakan sehari-hari disebut dengan sistem desimal atau basis 10. Ini karena kita menggunakan 10 simbol yaitu 0 sampai 9. Tapi ada juga sistem bilangan lainnya loh. Ada yang tahu sistem bilangan lain yang sering digunakan itu apa? Saya pernah baca Bu, ada yang namanya biner atau basis 2. Itu yang sering dipakai di komputer bukan? Betul sekali, sistem biner atau basis 2 hanya menggunakan dua angka yaitu 0 dan 1. Ini yang digunakan oleh komputer karena mereka hanya mengenali dua kondisi yaitu on dan off yang direpresentasikan sebagai 0 dan 1. Jadi semua data di dalam komputer diubah ke dalam bentuk bilangan biner. Bu, saya masih bingung kenapa komputer hanya menggunakan biner, kenapa tidak menggunakan desimal saja seperti kita? Itu pertanyaan yang bagus. Komputer bekerja dengan sirkuit listrik, di mana kondisi on dan off dapat dengan mudah direpresentasikan oleh angka biner 1 dan 0. Sistem desimal lebih rumit untuk diterjemahkan ke dalam kondisi listrik tersebut, sehingga sistem biner menjadi pilihan yang lebih efisien bagi komputer. Nah, sekarang selain biner ada juga sistem bilangan lain yang sering digunakan di dalam komputer. Ada yang tahu itu apa? Kalau tidak salah ada heksadesimal atau basis 16 Bu. Benar, basis heksadesimal atau basis 16 menggunakan 16 simbol 0 sampai 9, lalu dilanjutkan dengan huruf A besar sampai dengan F besar yang masing-masing mewakili angka 10 sampai 15 dalam desimal. Heksadesimal banyak digunakan dalam memori di komputer karena lebih ringkas untuk menuliskan data dibandingkan menggunakan biner. Oh, saya mulai paham Bu. Jadi, biner lebih ringkas untuk komputer dan heksadesimal lebih ringkas lagi untuk merepresentasikan bilangan biner. Betul sekali. Jadi, dengan menguasai berbagai basis bilangan ini, kalian bisa lebih memahami bagaimana komputer dan teknologi digital bekerja. Apakah ada pertanyaan lain? Tidak ada Bu. Kalau begitu, di sini ada satu teorema sebelum kita masuk ke soal yang berkaitan dengan basis bilangan. Nah, di sini misalkan B merupakan suatu bilangan positif yang lebih besar dari 1, maka setiap bilangan bulat positif N dapat ditulis secara tunggal dalam bentuk N sama dengan AK dikali B pangkat K ditambah AK min 1 dikali B pangkat K min 1 ditambah AK min 2 dikali B pangkat K min 2 sampai dengan A0, dengan K merupakan suatu bilangan bulat tak negatif. Nah, AJ merupakan suatu bilangan bulat dengan AJ lebih besar sama dengan 0 dan AJ lebih kecil sama dengan B-1. Untuk J sama dengan 0, 1, 2 sampai dengan K, dengan AK tidak sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal menarik tentang cara menghitung total harga kue menggunakan konsep bilangan desimal atau basis 10 dari teorema sebelumnya. Jadi soalnya begini, di sebuah toko ada beberapa jenis kue dengan harga yang berbeda. Kue A dijual dengan harga 10.000, kue B dijual seharga 20.000, kue C dijual seharga 50.000, kue D dijual seharga 100.000. Seorang pembeli ingin membeli kue dengan total harga 130.000. Pertanyaannya, bagaimana cara pembeli tersebut membeli kue-kue tersebut agar total harganya tepat 130.000? Siapa yang bisa menjelaskan? Langkah pertamanya apa? Pertama, kita harus mengidentifikasi harga kue dan total harga yang diinginkan Bu. Karena harganya dalam bentuk rupiah, kita menggunakan sistem basis 10 atau desimal. Tepat sekali. Jadi, kita akan bekerja dengan angka-angka dalam sistem desimal. Nah, langkah selanjutnya adalah menuliskan harga total 130.000 dalam bentuk basis 10.
Jika kita pecah 130.000 itu sama dengan 130.000 sama dengan 1 dikali 10 pangkat 5 ditambah 3 dikali 10 pangkat 4 ditambah 0 dikali 10 pangkat 3 ditambah 0 dikali 10 pangkat 2 ditambah 0 dikali 10 pangkat 1 ditambah 0 dikali 10 pangkat 0. Nah, itu merupakan representasi desimal dari 130.000. Sekarang, bagaimana kita bisa menggunakan informasi ini untuk mencari kombinasi kue yang totalnya tepat 130.000? Langkah berikutnya adalah mencari kombinasi kue berdasarkan harga mereka, Bu. Kita bisa mulai dari yang paling besar, yaitu kue D yang harganya 100.000. Jadi kita bisa membeli satu kue D. Iya benar, setelah membeli satu kue D, sisa uangnya adalah 130.000 dikurang dengan 100.000 sama dengan 30.000. Nah, sekarang kita perlu mencari nih kombinasi kue yang totalnya 30.000. Tepat, apa yang bisa kita beli dengan uang sisa 30.000? Kita bisa membeli satu kue B yang harganya 20.000, Bu. Bagus. Setelah membeli satu kue B seharga 20.000, berapa sisa uangnya? Sisa uangnya adalah 30.000 dikurang dengan 20.000 sama dengan 10.000. Jadi kita masih perlu membeli kue senilai 10.000. Untuk itu, kita bisa membeli satu kue A yang harganya 10.000. Tepat sekali. Jadi, kombinasi kue yang kita beli adalah satu kue D seharga 100.000, satu kue B seharga 20.000, satu kue A seharga 10.000. Nah, dari situ mari kita jumlahkan semuanya. Berapa ya totalnya? Kalau kita jumlahkan semuanya, 100.000 ditambah 20.000 ditambah 10.000 hasilnya 130.000. Jadi totalnya pas, Bu. Jadi kita berhasil mencapai total 130.000. Benar, jadi pembeli dapat membeli satu kue D, satu kue B, dan satu kue A agar totalnya 130.000. Bagus sekali. Sekarang mari kita periksa kembali perhitungannya. Satu kue D seharga 100.000, satu kue B seharga 20.000, satu kue A seharga 10.000. Totalnya tetap 130.000. Jadi jawaban kita benar. Kesimpulannya adalah pembeli dapat membeli satu kue D, satu kue B, dan satu kue A untuk mencapai total harga 130.000. Apakah masih ada yang bingung? Tidak, Bu. Iya, Bu. Dengan memulai dari harga terbesar dan menyusun kombinasi, kita bisa menemukan total yang diinginkan. Tepat sekali. Cara ini sangat membantu untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Kalian berdua sudah bekerja dengan baik. Wah, jadi soal seperti ini juga bisa diterapkan di kehidupan nyata ya, Bu. Misalnya, kalau kita mau membeli barang dengan anggaran tertentu. Betul sekali. Soal seperti ini bisa sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari, seperti kita ingin berbelanja dengan anggaran terbatas atau saat menyusun perhitungan harga dalam bisnis. Selain teorema, di sini juga kita akan membahas penjumlahan bilangan dalam basis biner. Mari kita mulai dengan contoh penjumlahan dua bilangan biner, 111 dalam basis 2 dan 11 dalam basis 2. Siapa yang bisa menjelaskan bagaimana melakukan penjumlahan ini? Saya, Bu. Langkah pertama, kita bisa mengubah kedua bilangan biner ini ke basis 10 agar lebih mudah dijumlahkan. Betul sekali. Oke, mari kita lakukan. Untuk 111 basis 2 dan 11 basis 2 kita ubah ke basis 10 dengan rumus 111 basis 2 sama dengan 1 dikali 2 pangkat 2 ditambah 1 dikali 2 pangkat 1 ditambah 1 sama dengan 1 dikali 4 ditambah 1 dikali 2 ditambah 1, dapat hasilnya 7. Lalu untuk yang 11 basis 2 ini kita 1 dikali 2 pangkat 1 ditambah 1 sama dengan 1 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, lalu kita jumlahkan kedua bilangan tersebut ke dalam basis 10, yaitu 111 basis 2 ditambah 11 basis 2 sama dengan 7 ditambah 3 sama dengan 10. Jadi setelah diubah ke basis 10, kita punya 7 basis 10 dan 3 basis 10. Selanjutnya kita jumlahkan kedua bilangan dalam basis 10. Nah,
kita ubah kembali ke basis asal, yaitu basis 10. Jadi 10 sama dengan 5 dikali 2 ditambah 0 sama dengan 2 dikali 2 ditambah 1. Jadi 2 kali 2 itu hasilnya 4. Nah 4 karena itunya 5 jadi kurang 1, jadi 2 kali 2 ditambah 1 dikali dengan 2 ditambah 0. Nah jadi 2 pangkat 3 ditambah 1 kali 2 ditambah 0 sama dengan 1 dikali 2 pangkat 3 ditambah 0 dikali 2 pangkat 2 ditambah 1 kali 2 pangkat 1 ditambah 0. Dapat hasilnya 1010 dalam basis 2 sekali. Nah, sekarang di sini kita lanjut ya, perkalian bilangan dengan basis berbeda. Nah, kita akan memulai dengan contoh 357 basis 7 dan 423 basis 7. Siapa yang bisa menjelaskan langkah pertama yang harus dilakukan itu seperti apa? Saya, Bu, karena bilangan yang akan kita kalikan ini berada dalam basis 7, kita harus mengubahnya ke basis 10 terlebih dahulu, bukan, Bu? Benar sekali, langkah pertama adalah mengubah kedua bilangan ke basis 10. Nah, kita gunakan nih rumus mengubah ke basis 10. Yang pertama untuk 357 basis 7 sama dengan 3 dikali 7 pangkat 2 ditambah 5 dikali 7 pangkat 1 ditambah 7 dikali 7 pangkat 0 sama dengan 147 ditambah 35 ditambah 7 sama dengan 189 basis 10. Lalu untuk 423 basis 7 sama dengan 4 dikali 7 pangkat 2 ditambah 2 kali 7 pangkat 1 ditambah 3 dikali 7 pangkat 0 sama dengan 196 ditambah 14 ditambah dengan 3 sama dengan 213 basis 10. Jadi kita kalikan nih yang 189 dikali dengan 213 yaitu 40257 basis 10. Nah, kita ubah ke dalam basis 7 yaitu sama dengan 225 240 basis 7. Wah, ternyata prosesnya panjang ya, tapi seru juga. Betul sekali, kalian sudah mengerjakan dengan sangat baik. Jadi, dalam operasi perkalian basis yang berbeda, kita bisa menggunakan basis 10 sebagai perantara, lalu mengubah hasil akhirnya kembali ke basis awal. Apakah ada pertanyaan lain? Bu, apakah kita bisa menggunakan cara ini untuk pembagian juga? Iya, benar, prinsipnya sama. Untuk pembagian, kalian juga harus mengubah kedua bilangan ke basis 10 terlebih dahulu, melakukan operasi pembagian, lalu mengkonversi hasilnya kembali ke basis yang diinginkan. Tapi ingat, proses konversinya bisa cukup panjang, jadi pastikan kalian mengikuti langkah-langkahnya dengan teliti. Terima kasih, Bu, saya jadi paham sekarang. Sama-sama, kalian sudah belajar banyak hari ini. Sebelum kita akhiri di sini, saya ada tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.